Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya di teman-teman yang berada di Sanggau, teman-teman sukarantauan dari Sulawesi, Aga Karibah, dan teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, kembali dengan saya Wawan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tips bagaimana sih bekerja di kapal pesiar. Oke, mungkin ada teman-teman di Sanggau yang berminat bekerja di kapal pesiar tapi tidak mengetahui bagaimana apa-apa saja langkah untuk bekerja di kapal pesiar. Berikut saya akan menjabarkannya menurut versi saya. Tapi sebelumnya saya akan sekedar memberitahu bahwa saat ini saya lagi berada di perairan Meksiko, lagi di tengah laut, ya. Seperti teman-teman lihat, sebentar ya. Di luar sana kita lagi berada di tengah laut saat ini. Ya, saya tidak berani keluar karena di luar udaranya sangat dingin. Jadi walaupun ada matahari, tetap aja udaranya dingin di sini. Oke, balik lagi ke topik tadi, tips-tips untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi tips yang pertama, syarat yang utama menurut saya, yaitu yang pertama adalah confidence atau percaya diri, ya. So first you have to build your confidence. Oke, jadi yang pertama Anda harus membangun kepercayaan diri Anda dulu, ya. How to speak in English with other people. Jadi harus membangun kepercayaan diri bagaimana caranya berbicara bahasa Inggris dengan orang lain, ya. Jadi we can start with our friend. Jadi kita bisa memulai dengan teman kita dulu, or our family, ya, atau keluarga kita. Misalnya Anda bertemu teman Anda, ya, praktekkan saja. Halo, good morning, how are you? Ketemu siangnya lagi, good afternoon, how are you today? Terus malamnya, good evening. Besok mungkin tambah satu kata lagi. Halo, good morning brother, how is your breakfast today? Mana sarapan Anda hari ini? Kayak begitulah seterusnya, tambah satu kata, tambah satu kata. Jadi percaya diri dulu, ya. Biarpun Anda bisa bahasa Inggris dengan lancar, but if you not confident, ya, it's useless, sama aja bohong, ya. Jadi sama aja bohong. Jadi you have to be confident first, okay? And the second one, nomor 2 yaitu of course bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris very important if you want to work in the cruise ship, ya. Bahasa Inggris sangat penting jika ingin bekerja di kapal pesiar. Kenapa? Di kapal pesiar itu krunya nggak cuma orang Indonesia, ya. Seperti tempat saya bekerja ini ada sekitar 65 negara, ya. Krunya itu berasal dari 65 negara. So we have to speak English. Jadi kita harus berbicara bahasa Inggris. English our mother language here. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu kita. Di sini kalau di Indonesia kan bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia. Di kapal pesiar itu bahasa Inggris. Bahasa pemersatu, kru bahasa pemersatu kita semua di sini bahasa Inggris, ya. Jadi we have to speak English. Tidak harus lancar, tidak harus fasih, tetapi setidak-tidaknya lawan bicara kita itu mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Mereka mengerti kok kalau kita itu bukan dari negara yang memang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka mengerti kalau kita tuh tidak terbiasa dengan pengucapan. Setidak-tidaknya mereka mengerti apa yang kita ucapkan, seperti itu. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah confidence, dan kedua adalah bahasa Inggris. Terus yang ketiga adalah pengalaman kerja, experience, ya, or skill. Jadi you have to have experience also. Jadi Anda harus punya pengalaman kerja juga jika ingin bekerja di kapal pesiar. Kenapa? Manajer-manajer atau petinggi-petinggi, bos-bos kita yang di kapal pesiar, di hari pertama kita di hari pertama kita sampai di kapal pesiar, mereka tahunya itu kita udah bisa bekerja. Kita mengerti dengan pekerjaan kita. Jadi dia tidak memandang kita ini perempuan, laki-laki. Dia tahunya begitu kita tiba di kapal, jadi dia tahunya kita itu bisa bekerja. Maka dari itu ada beberapa perusahaan punya training center di Indonesia. Seperti tempat saya bekerja saat ini,
Dulunya sebelum saya bekerja di sini, saya training dulu selama 3 bulan di Lombok. Jadi di Lombok itu saya digembleng, diajarkan tentang situasi kapal, bagaimana caranya menghandle tamu, pagi, siang, malam seperti ini, seperti ini. Jadi begitu nyampe di kapal, exactly sama persis dengan apa yang diajarkan. Jadi saya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak kaku lagi ya. Itulah gunanya pengalaman kerja. Oke. Jadi yang pertama tadi percaya diri, terus yang kedua tadi bahasa Inggris, yang ketiga pengalaman kerja, terus yang keempat adalah dokumen ya. Bagaimanapun juga kita bekerja di luar negeri harus punya dokumen, dan dokumen yang paling pertama yang harus kita urus yaitu paspor ya. Paspor itu sama dengan KTP kita jika ingin bekerja di luar negeri. Oke, paspor. Setelah paspor kita harus punya buku pelaut. Buku pelaut karena kita pelaut ya, mau tidak mau kita harus punya buku pelaut juga. Untuk mendapatkan buku pelaut bisa di sah bandar ya, di sah bandar. Dan yang ketiga adalah basic safety training. Basic safety training sertifikatnya bisa didapatkan di beberapa sekolah pelayaran ataupun instansi-instansi yang punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut ya. Seperti di Jakarta ada Pertamina, bisa didapatkan. Saya dulu mendapatkan sertifikat saya itu di Pertamina. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus sekolah selama 8 hari dulu ya. Jadi di training selama 8 hari. Jadi dalam training itu kita belajar tentang bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kapal, seperti kapal tenggelam atau kebakaran dan sebagainya. Jadi kita sudah siap, makanya kita harus diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, dan berikutnya yaitu visa ya. Visa nanti kita urus setelah kita mendapatkan kontrak. Jadi dalam kontrak itu nanti di situ tertera di negara mana kita akan join. Misalnya kontrak saya kemarin, saya harus join di Los Angeles, California. Berarti itu di negara Amerika. Jadi saya harus punya visa Amerika ya. Untuk mengurus visa Amerika atau visa-visa lainnya itu sangatlah tidak terlalu susah saat ini ya, karena sudah banyak agensi yang bisa membantu kita saat ini. Oke. Tetapi sebelum mengurus itu semua juga kita diwajibkan untuk medical check up, tes kesehatan dulu ya. Tes kesehatan juga tidak sembarang. Kita harus tes kesehatannya itu di tempat yang sudah dituju oleh perusahaan kapal pesiar tempat kita bekerja ya. Jadi tempat kesehatannya itu misalnya rumah sakit atau klinik itu sudah ditunjuk oleh perusahaan tempat kita bekerja, dan istilahnya mereka akan mengeluarkan apakah kita layak, apakah kita sehat untuk bekerja atau tidak. Nah itu poinnya. Jadi mereka akan memeriksa kita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jika terdapat sedikit saja penyakit, ya mereka tidak akan mengeluarkan sertifikat fit. Jadi sertifikat untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Sertifikat itu akan menyatakan bahwa kita siap, kita sehat untuk bekerja di kapal pesiar ya. Jadi kalau kita terdapat sedikit aja penyakit, dari mereka cek sudah, berarti kita belum bisa. Jadi kita harus disuruh berobat dulu sampai benar-benar fit, sampai benar-benar layak untuk bekerja, baru mereka akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa kita itu layak dan sehat untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi itu tantangannya. Jadi sebelum medical tes kesehatan sangat disarankan untuk berpuasa malamnya biar lancar. Malamnya itu berpuasa, dan seminggu sebelumnya itu benar-benar jaga kesehatan, tidak boleh makan daging berlebihan, jaga kolesterol, pokoknya jaga semualah yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada saat tes kesehatan nanti ya. Oke, jadi itu tadi sedikit tips-tips dari saya. Jadi yang pertama yang teman-teman harus siapkan yaitu confidence ya, percaya diri dulu. Yang kedua itu bahasa Inggris, terus yang ketiga pengalaman kerja, experience, terus yang keempat adalah dokumen ya. Dan dari itu semua juga kita harus menjaga kesehatan. Oke.
Oke kawan-kawan, tujuan saya untuk membuat video ini, khusus teman-teman di Sanggau, saya sangat berharap suatu saat nanti ada teman-teman dari Sanggau yang bekerja di kapal pesiar, sehingga saya punya teman seperti itu. Insya Allah saya cuti tahun depan bulan Mei, saya akan kembali lagi. Jadi teman-teman di Sanggau khususnya, jika belum mengerti dengan apa yang saya sampaikan di sini, boleh nanti ketika saya cuti datang ke tempat saya di Royal Cafe di Ilir Kota. Di situ teman-teman boleh bertanya apa saja, dan saya dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Saya sangat memimpikan ya, saya sangat memimpikan suatu saat nanti saya punya teman dari Sanggau untuk bekerja di kapal pesiar ini. Oke, jika teman-teman juga pengen bekerja di Jawa, sekarang banyak pelatihan singkat kapal pesiar ya. Jadi teman-teman cuma di sana masuk pelatihan selama 3 bulan. Dalam pelatihan itu rata-rata 3 bulan ya di sana. Jadi teman-teman masuk ke di pelatihan itu, teman-teman sudah diajarkan tentang pengalaman bagaimana cara bekerja di misalnya di restoran, di bar, atau di dapur, atau di housekeeping, di kamar ya, seperti itu. Jadi sudah diajarkan cara-cara bekerjanya, terus bahasa Inggrisnya pun diajarkan di sana. Jadi komplit lah. Dan setelah belajar 3 bulan itu muridnya pun disuruh untuk training lagi di hotel selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan training, mereka akan mendapatkan sertifikat dari hotel tersebut. Nah, itulah yang dipakai untuk bekerja nanti ya. Jadi rata-rata teman-teman di Jawa, di Bali itu sekarang lagi musim begitu tamat SMA pada masuk sekolah kapal pesiar, seperti itu pelatihan, karena mereka yakin 100% mereka akan lulus ya, karena memang perusahaan kapal pesiar pun mencari lulusan-lulusan seperti itu ya, karena mereka sudah punya skill dan segala-galanya. Oke. Di Sanggau atau di Kalimantan Barat sih setahu saya belum ada saat ini. Jadi saat ini cuma ada di Jawa dan Bali. Oke. Oke, itu tadi teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan mengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan beberapa lagi mungkin mengenai gaji di kapal pesiar. Mungkin ada penasaran berapa sih gajinya di kapal pesiar itu ya, mungkin di next videonya, atau fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di kapal pesiar itu, insya Allah next video saya akan jelaskan. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke.